Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jirang Farezi Syafril dengan NIM 64042400004. Kali ini saya akan membuat simulasi jaringan pada sebuah sekolah. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Alat yang pertama kita gunakan yaitu router. Kita ambil 4 buah. Kita ambil router PT, lalu kita ambil switch yang berjumlah 12 buah. Lalu kita ambil PC sebanyak 24 buah. Alat selanjutnya yaitu modem DSL, 1 cloud PT, dan jangan lupa 1 server. Pertama, kita akan menghubungkan antara PC, switch, dan router menggunakan kabel strike. Pertama, PC fase Ethernet 0 ke switch fase Ethernet 0/1. PC kedua juga fase Ethernet 0 dan switch pertama fase Ethernet 1/1. Seperti itu juga dengan switch selanjutnya sampai ke 12 PC habis. Oke, setelah semuanya sudah terhubung antara PC dan switch, selanjutnya kita hubungkan switch dengan router menggunakan kabel strike juga. Pertama, switch fase Ethernet 2/1 ke router fase Ethernet 0/0. Switch kedua juga seperti itu, 2/1, dan router fase Ethernet 1/0. Di switch 3 juga kita hubungkan. Karena sini tidak ada port lagi, kita akan menambahkan portnya. Pertama kita matikan dulu routernya, baru kita ambil PT router NM1CFE ini, lalu kita drag and drop seperti ini sebanyak 3 buah, lalu kita hidupkan lagi routernya. Setelah itu seperti itu juga dengan router kedua, ketiga, dan keempat. Lalu kita coba hubungkan kembali router 1 dengan switch port 6/0. Seperti itu juga dengan router 2, 3, dan 4. Kita hubungkan dulu semuanya. Setelah kita hubungkan semuanya, selanjutnya kita akan menghubungkan router antar router dengan menggunakan kabel crossover. Hubungkan router pertama dan kedua, kita menggunakan port 7/0. Router kedua dan ketiga, kita menggunakan port 8/0. Router ketiga dan keempat itu 7/0. Selanjutnya kita akan menghubungkan modem ke router menggunakan kabel strike, menggunakan port 8 ke port modemnya port 1. Modem ke cloud PT menggunakan kabel PON, kabel ponsel.
ke port 0. Kalau di cloudnya itu antar modem 4 atau tidak modem 5. Kita pilih aja modem 4. Selanjutnya kita akan menghubungkan cloud ke server menggunakan kabel Stripe. Cloud ke Ethernet 6, server fase Ethernet 0. Seperti inilah topologi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router pertama dengan pemberian alamat IP ke switch. Langsung saja kita klik router, lalu kita klik CLI. Di bagian ini kita ketik saja no, lalu enter. Di sini enable, enter, lalu configure terminal, kita enter. Sebelum lanjut, kita cek dulu kabel yang sudah kita hubungin tadi. Kita lihat port mana yang akan kita konfigurasi. Dapat kita lihat itu ada FA0/0. Lalu kita ketik saja yaitu interface fast Ethernet. (0/0). Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan memberi IP address ke port tersebut. Kita ketik IP address, lalu IP-nya kita kasih kelas C saja. Itu 192.168.1.255.255.255.0. Kita enter, lalu no shutdown. Kita enter saja. Bisa kita lihat kabelnya langsung nyala. Selanjutnya kita akan memberikan IP secara otomatis dengan cara mengetikkan IP DHCP pool kelas A, kita enter, lalu kita ketik default router, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Tidak perlu memakai netmasknya. Lalu kita ketik network 192.168.10.2 255.255.255.0. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan memberikan DNS server 8.8.8.8. Lalu kita enter. Kita exit saja. Klik PC, pilih desktop, klik IP configuration. Kita klik DHCP. Dapat kita lihat sudah berubah menjadi 10.2. DHCP request sukses. Subnetnya sama, default gateway sama, DNS sama juga. Di PC kedua juga begitu. DHCP kita lihat sama semua. Seperti itu juga dengan switch 2 dan 3. Kita lihat juga kabelnya, port mana terhubung,
port 1/0. Sama caranya seperti tadi. Pertama kita configure terminal. Dapat kita singkat menjadi conft enter interface fast Ethernet. Dapat kita singkat juga menjadi intf 1/0 portnya tadi. Enter IP address dapat kita singkat menjadi IP add lalu kelas C, IP kelas C 192.168.20.1. Kita kasih netmasknya 255.255.255.0. Kita enterkan saja. No shutdown juga kita singkatkan. No shutdown menjadi no sh. Kita enter. Lalu pemberian IP DHCP. Pertama kita ketik IP DHCP pool kelas B. Baru default router dapat kita singkat menjadi def saja. Baru kita masukkan IP-nya 192.168.20.1, tidak pakai netmask. Lalu network kita singkat juga menjadi net 192.168.20.2 255.255.255.0. Lalu DNS server 8.8.8.8. Lalu enter. Kita exit, kita keluarkan saja. Kita cek juga di PC kedua. Oke, dapat. PC ketiga. Oke, dapat juga. Di switch ketiga kita lihat portnya, port 6/0. Sama seperti tadi. Pertama kita conft enter, lalu intf 6/0 enter, lalu IP address kelas C 192.168.30.1 255.255.255.0. lalu no sh. Lalu pemberian IP secara otomatis seperti ini. Lalu default routernya 192.168.30.1. Enter. Lalu network 192.168.30.2 255.255.255.0. Kita enter. Kita berikan DNS-nya juga, DNS server 8.8.8.8. Enter. Kita exit. Kita cek juga IP-nya apakah dapat. Oke, dapat 30.2 PC 5. Kita cek. Oke, dapat 30.3. Seperti itu juga dengan router kedua, router ketiga, dan router keempat. Kita setting seperti tadi juga. Oke, setelah semuanya terhubung, selanjutnya kita akan menghubungkan router pertama ke router kedua, router kedua ke router ketiga, dan ke router keempat. Caranya klik router, enable conft enter, lalu kita cek kabelnya port berapa terhubung, yaitu 7/0 portnya ya, 7/0. Lalu intf
7/0, enter. Kita kasih IP-nya, IP ADD 192.168.255.255.255.0, enter. Lalu kita shutdown no sh, kita hidupkan maksudnya. Router pertama ke router kedua sudah, selanjutnya ke router kedua ke router pertama. Caranya sama seperti tadi. Pertama kita ketik conft, enter, lalu intf 7/0, enter. IP address 192.168.1.2, kita bedakan ujungnya saja. Tadi kan titik 1, sekarang titik 2. Lalu kita enter, no sh, enter. Bisa kita lihat kita akan coba tes apakah bisa terhubung antara router 2 dan pertama. Kita lihat violet. Oke, masih violet. Kita akan hubungkan router pertama. Pertama klik router kedua, lalu pergi ke config, baru pilih RIP. Di RIP ini kita isi IP router tadi yang 1.1. Di IP ini kita kasih 1.0, langsung kita ADD. Di router pertama juga kita berikan RIP-nya seperti tadi, 192.168.1.0, add. Lalu kita akan RIP kan IP pertama, kedua, ketiga. Dengan cara kita cek, klik PC-nya, desktop, IP configuration, lalu kita cek default gateway-nya. Seperti itu juga dengan PC kedua dan ketiga. Di router kita klik RIP-nya, kita masukkan 192.168.10.0. Lalu untuk PC kedua 192.168.20.0. Lalu 192.168.30.0 kita add, kita silang, kita coba PC 0 ke PC 1 berhasil, PC 5 ke PC 6 violet. Kenapa violet? Karena switch 3, switch 4, dan switch 5 IP-nya sebelum kita masukkan RIP. Caranya sama seperti tadi, kita cek IP-nya. Seperti ini. Oke, lalu kita RIP-kan 192.168.40.0, lalu kita add root switch kedua 192.168.50.0, kita add switch ketiga 192.168.60.0, lalu kita add. Kita keluar saja, kita tes lagi ke PC 7, PC 8 violet, kita tes lagi 78, oke, sukses. Ke 12 violet, PC 12, oke, sukses. 10 ke 7
sukses. 10 ke 8 sukses. Oke, yang di router 2 sudah sukses dan router 1 juga sudah sukses. Kita coba antar router PC 6 ke PC 5. Progress violet. Kita tes lagi PC 6 PC 5 violet. Kita tes lagi sekali lagi 6 5. Oke, sudah sukses. Kita coba sekali lagi. Sukses. Oke, sukses. 8 ke 4 violet. 8 9 ke 4 sukses. Oke. Antara router 1 dan router 2 sini sudah sukses, sudah bisa terhubung satu sama lain. Selanjutnya router 2 antar router 3 kita hubungkan. Kita cek portnya, port 8/0. Di menu config kita cari fast ethernet 8, kita kasih IP-nya 192.168.2.1. Subnet masknya kita klik saja, dia otomatis, lalu kita on kan. Kita kasih kelas C saja. Router ketiga juga seperti itu, menu config port 8, masukkan IP 192.168.2.2, kita bedakan belakangnya saja, lalu kita on kan. Oke, sudah terhubung. Lalu kita RIP kan antara router 2 dan router ketiga. Kita kasih IP yang sudah kita buat tadi, 192.168.2.0. Di router 3 juga kita RIP kan 192.168.2.0. Baru kita add. Pada switch ke 7, ke 8 dan ke 9 kita cek IP-nya, default gateway-nya yaitu IP 70.1. Switch kedua itu 80.1. Switch ketiga 90.1. Kita masuk ke RIP-nya, kita masukkan 192.168.70.1. Maaf, 0. 192.168.80.0. Add 192.168.90.0. Kita tes antara PC 15 ke PC 12 sukses. PC 14 ke PC 11 violet gagal. PC 14 ke PC 11 oke, sukses. 14 ke 11 sukses. Oke, antara router 3 dan router 2 situ sudah terhubung. Selanjutnya kita akan hubungkan router ke 3 dan ke 4. Kita cek portnya, port 7/0. Masukkan IP-nya 192.168.3.1. Subnet masknya otomatis, lalu kita on kan. Di router 4 begitu juga, kita masuk port 7/0. Kita masukkan IP-nya yang tadi, yang kita bedakan belakangnya saja, 3.2. Lalu kita on kan.
Lalu setelah itu port ini kita akan RIP kan. Masukkan IP yang sudah kita buat tadi 3.0 add. Di router 4 juga begitu, kita RIP kan 192.168 3.0, langsung kita add. Selanjutnya kita akan memasukkan IP switch ke 10, 11, dan 12 dengan cara kita lihat lagi, klik PC-nya, kita masuk IP configuration, kita lihat IP-nya 100.1, PC kedua 110.1, PC ketiga 120.1. Lalu kita masuk router 4 RIP, kita masukkan 192.168 100.0, langsung kita add kan. Lalu 192.168 110.0 add, lalu 192.168 120.0 kita add kan. Setelah ini terhubung, lalu kita tes antara 18 ke 20. Itu sukses. Antara 18 ke 17 itu violet, gagal. 18 ke 17 lagi. Oke, sudah sukses. Anjing. Oke, seperti sudah kita lihat, router keempat dan router ketiga itu sudah terhubung satu sama lain. Kita tes antara PC ke-14 ke 0 violet. Oke, sudah kita tes lagi 0 14 ke 0 itu sukses. Kita tes 15 ke PC 10 sukses, 0 ke 18 sukses, 6 ke 23 sukses. Oke, sepertinya sudah terhubung semua antara 4 buah router ini. Selanjutnya kita akan memberi IP ke router 4 ke modem. Kita berikan IP-nya 192.168 4.1 saja. Lalu kita on kan. Lalu kita berikan IP ke server. Kita kasih IP statik saja. Kita masukkan IP 192.168 4.2. Karena router tadi 4.1, kita masukkan IP servernya 4.2. Default gateway-nya kita masukkan IP router tadi, yaitu 4.1 tadi, dan servernya 8.8.8.8. Kita keluar saja. Lalu kita tes antara server ke router 4. Gagal. Server router 4 gagal juga. Oh ya, kenapa gagal? Kita coba lihat di cloud-nya. Di cloud-nya kita klik config, kita cari DSL, kita lihat modem 4 dan Ethernet 6. Kita lihat portnya
portnya itu Ethernet 6 dan modem 4 di antara ya. Kita lihat jika sudah benar kita add-kan, jika belum kita cari yang benarnya, lalu kita add, kita silang, lalu kita tes lagi antar router. Oke, sukses. Server keempat, router 4 sukses. Server ke router 3 gagal. Server ke router 3 gagal juga. Kenapa gagal? Kita belum masukkan IP-nya router 4 ke dalam RIP router 4 itu sendiri. Kita masukkan 192.168.4.0 lalu kita add-kan. Di router 3 juga seperti itu. Kita RIP-kan IP router 4, router kedua juga seperti itu. 192.168.4.0 add. Router pertama juga 192.168.4.0 lalu add. Kita tes lagi, server ke router 3 sukses, server ke router 3 sukses, server ke router 2 sukses, server ke router 1 sukses. Kita tes lagi server antar PC 19 gagal, PC ke router PC 19 sukses, server ke PC 21 sukses, PC 23 ke server sukses, server ke 17 sukses, server ke 12 sukses, server ke 11 sukses, server ke 8 sukses, server ke 6 sukses, server ke 5 sukses, server ke 0 sukses, ke 3 juga sukses. Karena semua ini sudah terhubung satu sama lain, kita akan mencoba situs web untuk melihat apakah servernya sudah terhubung apa tidak. Kita cek di salah satu PC saja, seperti di PC 10. Kita masuk ke desktopnya, kita pilih web browser. URL-nya ini kita masukkan IP router, maksudnya IP server, yaitu 192.168.4.2. Yang ini kita masukkan di URL PC tadi, di web tadi 192.168.4.2. Kita pencet go. Oke, ini adalah tampilan layanan yang akan diberikan oleh server ke semua PC. Mungkin cukup segini saja dulu video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.